sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online pada sore hari ini. Di mana saat ini saya mengambil sebuah tema untuk persiapan kehidupan kita yang tentu akan lebih baik, yaitu menjadi keluarga siaga di masa krisis. Dan bacaan yang akan kita baca yaitu dari Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membaca untuk ayat yang ke-11. Oleh karena itu, sebelum kita membahas dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas segala anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Berkati dalam pemahaman Alkitab kami pada sore hari ini, sehingga kami sebagai umat Tuhan senantiasa berjaga-jaga, bahkan dalam menghadapi situasi sulit yang bisa saja terjadi di hadapan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan akan memampukan kami untuk senantiasa menjadi umat yang siaga. Untuk itu Bapa, Engkau berkati kami semua, sehingga kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang belum dapat teratasi ini, sehingga kami senantiasa dapat mempersiapkan kehidupan kami bersama Tuhan menjadi kehidupan yang lebih baik, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yaitu dari Keluaran 12 dan saya akan membaca ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tangan. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan takut terhadap masa depan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga? Kehidupan kita memang tidak dapat terlepas dari rasa takut. Rasa takut yang tidak berlebihan justru akan memampukan kita untuk memotivasi diri lebih baik dalam mempersiapkan hari esok kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Entah esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan dihadapi. Hal ini yang bisa dilakukan adalah menyiapkan diri, senantiasa berjaga-jaga supaya bisa menghadapi apapun yang nanti ditemui. Waspada, siaga, dan berusaha untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Kewaspadaan dan kesiagaan ini mesti dilakukan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk
dalam kehidupan aspek spiritual, psikis, fisik, dan juga aspek ekonomi. Setiap keluarga menghadapi berbagai peluang, tantangan, dan pergumulan yang tidak bisa dipastikan bentuknya dan kapan waktunya. Tantangan yang dihadapi akan selalu berbeda dari waktu ke waktu. Akan ada hal-hal tidak terduga yang sering mengguncangkan kehidupan keluarga. Sebagaimana pada saat ini kita hadapi bersama adanya pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan ini berakhir. Ketika ini kita biasa-biasa saja, maka kita akan terkejut ketika terjadi krisis yang ada di depan kita. Nah, oleh karena itu pembahasan kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri, mempersiapkan anggota keluarga. Hal ini sebagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita adalah, lalu bagaimana caranya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang siaga di masa sulit atau bahkan di masa krisis? Dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 12, siap siaga menghadapi situasi atau kondisi baru itu sangat penting. Dalam peristiwa Eksodus, setiap keluarga di tengah bangsa Israel, selain diperintah untuk mempersiapkan perjamuan Paskah, hal yang perlu menjadi perhatian adalah saat akan berangkat menuju tanah perjanjian. Tuhan Allah melalui Nabi Musa memberi perintah kepada mereka untuk mengadakan perjamuan Paskah dengan kondisi bersiap untuk pergi. Sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-buru kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Mereka berpakaian lengkap dengan ikat pinggang, terompah, dan tongkat. Kondisi yang tidak lazim dalam mengadakan suatu perjamuan. Ketika mereka menerima informasi dan perintah dari Nabi Musa bahwa mereka sebentar lagi akan pergi keluar dari Mesir, kira-kira apa yang ada dalam pikiran setiap keluarga bangsa Israel pada saat itu? Lalu apa saja yang mereka lakukan? Maka umat Israel mempersiapkan diri membawa bekal untuk menempuh perjalanan yang tidak diketahui kapan akan sampai. Nah, perlengkapan itu adalah yang pertama, yaitu menyiapkan diri untuk perjalanan jauh. Setiap keluarga, terutama para orang tua, pasti sudah mempersiapkan bahwa perjalanan yang akan mereka lakukan bukanlah hanya untuk hitungan hari, tapi bisa bertahun-tahun. Yang kedua, mempersiapkan diri dari kondisi medan yang akan dilalui. Setiap keluarga juga menyadari bahwa mereka akan melewati wilayah yang ekstrim. Ada saat-saat sulit, yaitu padang pasir. Wilayah yang cukup berat untuk dilewati oleh para orang lanjut usia. Demikian juga bagi anak-anak. Yang ketiga,
menyiapkan perbekalan yang memungkinkan untuk dibawa. Setiap keluarga menyiapkan semua perbekalan yang perlu atau diperlukan sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Dan yang keempat, yaitu menyiapkan diri juga seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga harus menyiapkan diri. Para orang tua selain menyiapkan diri sendiri, harus pula menyiapkan anak-anak mereka, memberi penjelasan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya tentang arah dan tujuan mereka keluar dari Mesir, dan juga tentang situasi atau tantangan di depan yang akan mereka hadapi. Resiko yang akan dihadapi, namun juga gambaran tentang indahnya tanah tujuan yang akan mereka capai. Membagikan tentang tantangan maupun harapan, supaya semua anggota keluarga bisa satu hati. Perjalanan menuju tempat yang baru membutuhkan tekad yang kuat. Selain tekad yang kuat, keluarga juga harus satu hati, sehingga dapat saling menguatkan ketika ada dalam situasi yang sulit. Bukan malah sebaliknya, saling menyalahkan ketika menghadapi masalah. Perjalanan eksodus bangsa Israel memberikan pelajaran kepada kita sebagai sebuah keluarga besar. Ternyata mereka belum bisa satu hati. Hal ini terlihat ketika ada sejumlah keluarga yang menyalahkan Nabi Musa, yaitu ketika ada dalam kesulitan saat kekurangan air dan kebosanan untuk makanan. Mereka meragukan kepemimpinan Musa dan juga tuntunan Tuhan Allah. Nah, bagaimana relevansi dan tantangan? Masa pandemi yang panjang ini menyajikan bahwa banyak tantangan di depan kita. Misalnya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan itu apabila tidak diatasi dapat menjadikan rusaknya ekonomi keluarga dan juga relasi dalam keluarga. Pertengkaran dalam keluarga, tidak tahu apa yang harus diperbuat, keputusasaan dan rusaknya segala aspek hidup manusia. Menghadapi tantangan-tantangan ini bagaikan perjalanan memasuki padang gurun seperti bangsa Israel, atau bagaikan perahu yang mulai berlayar mengarungi samudera. Setiap keluarga harus menyiapkan diri, bersiaga atas segala kemungkinan. Belajar dari kesiagaan keluarga Israel saat akan memulai eksodus dari Mesir. Mereka semua bersiaga, baik orang tua, orang dewasa, pemuda, remaja, dan anak-anak. Bahkan orang tua yang mengerti akan kondisi medan yang akan dilewati. Mereka memberitahu kepada anggota keluarga supaya mempersiapkan segala aspek kebutuhan hidupnya. Segala sesuatunya dibicarakan dalam keluarga akan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam masa krisis yang kita hadapi. Bukan nanti ketika semua sudah terjadi baru kita menyesali. Bukankah ini sering terjadi
dalam kehidupan kita. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pertanyaan penyesalan. Mengapa dulu saya terlalu santai? Mengapa dulu saya terlalu boros? Mengapa dulu saya hidup dalam zona nyaman? Mengapa saya tidak berjuang dengan kesungguhan saat saya dalam kondisi baik? Mengapa dulu saya lebih banyak berdiam diri dan beragam penyesalan-penyesalan lainnya yang tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, betapa pentingnya setiap kita untuk mendiskusikan dalam keluarga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ini bukan karena kekhawatiran yang berlebihan, tetapi ini justru solusi mengatasi kekhawatiran di hari esok. Keluarga diibaratkan sebuah perahu. Di dalamnya ada beberapa orang yang memiliki peran berbeda. Dibutuhkan sinergi antara orang tua dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga, sehingga perahu bisa berlayar bersama-sama, saling menemani dan saling menguatkan. Bahkan ketika harus melewati arus yang deras atau palung yang dalam, seluruh keluarga harus bersiaga, saling menjaga dan menguatkan. Demikian juga ketika misalnya saja seorang suami yang mengalami PHK. Bagaimana sikap istri dan anak-anak? Apakah memojokkan, merendahkan, atau saling menguatkan untuk mencari solusi yang terbaik? Tentu yang terbaik adalah bagaimana keluarga itu duduk bersama, berdoa dan membicarakan dengan baik untuk mengatasi tantangan-tantangan. Salah satunya adalah menciptakan pekerjaan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan sharing supaya pemahaman Alkitab ini tidak hanya kita mengerti, tetapi setiap kita, setiap keluarga kita benar-benar mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di depan kita. Oleh karena itu, pertanyaan diskusi, sharing kita ada dua. Yang pertama adalah, mengapa keluarga kita perlu menjadi keluarga yang siaga saat masa pandemi yang tidak kita ketahui kapan berakhirnya ini. Pandemi yang berkepanjangan bisa menyebabkan sebuah krisis, termasuk krisis ekonomi. Yang kedua, di mana peran Tuhan di dalam keluarga siaga kita. Selamat berdiskusi. Selamat menerapkan dalam kehidupan kita menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan terus bersiaga sebelum kemungkinan-kemungkinan itu terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati.